Hai, perkenalkan nama saya Melani Sari Putri Sitorus dengan NIM C1 Channel 23013. Saya dari Universitas Jambi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Jadi di sini saya akan membahas tentang perkembangan awal dan sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, serta hubungannya dengan akuntansi modern. Sebelum masuk ke materinya, latar belakang dari judul tersebut adalah akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat, menggolongkan, merangkum, dan melaporkan transaksi keuangan dalam suatu organisasi atau entitas. Sejak zaman dahulu, berbagai peradaban telah melakukan pencatatan keuangan sebagai upaya untuk mengelola sumber daya ekonomi. Dalam perspektif Islam, konsep pencatatan transaksi sebenarnya telah dikenal sejak lama, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah Al-Baqarah ayat 286 yang menganjurkan pencatatan transaksi utang piutang secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah seperti bank dan asuransi syariah, akuntansi syariah juga semakin berkembang dengan tepat berpegang pada prinsip-prinsip syariah pada larangan riba, grahar, dan nisyan. Oleh karena itu, pengalaman mengenai perkembangan akuntansi modern dan akuntansi syariah menjadi penting dalam mendukung sistem ekonomi yang transparan. Nah, kita masuk ke materinya. Yang pertama membahas tentang perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi dianggap sebagai bagian dari ilmu pasti karena berkaitan dengan perhitungan yang memiliki kebenaran yang pasti. Tokoh yang berperan dalam perkembangan awal akuntansi antara lain adalah Luca Paciolo dan Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Namun, seiring perkembangan aktivitas ekonomi dan masyarakat, akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh perhitungan matematis, tetapi juga oleh faktor sosial seperti budaya dan kebiasaan dalam kegiatan bisnis. Dalam Islam, akuntansi dipandang sebagai alat untuk mencatat transaksi secara jujur dan transparan, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Oleh karena itu, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai sarana menerapkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya adalah akuntansi sejarah. Akuntansi mengalami perkembangan yang panjang dari masa ke masa hingga sampai saat ini. Akuntansi ini tidak diketahui kapan dimulai praktiknya, tetapi beberapa para ahli mengatakan bahwa praktik akuntansi dipergunakan sejak zaman pra-Masehi. Pada awal peradaban manusia, di mana mulai dari pencatatan, peringkasan, pelaporan yang terjadi pada proses transaksi jual beli. Manuskrip pada waktu itu ditemukan pada gua-gua prasejarah yang mana mengenal hitungan-hitungan dalam bentuk yang sederhana. Dalam Al-Quran juga disebut bahwa peradaban dan ilmu pengetahuan yang tinggi semacam bangsa Nuh, Samud, dan Ad. Nah, yang pertama adalah periode Mesir. Pada periode Mesir terjadi pada 3000 M sampai 1000 SM. Selama abad pertengahan, Alkitab mengungkapkan misteri abad pertengahan. Setelah itu terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan adanya kesalahpahaman terhadap transaksi yang dilakukan. Di zaman sekarang, gudang-gudang biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan barang-barang mahal seperti emas, gandum, permata, tekstil, bahkan terkadang hewan ternak. Yang kedua adalah periode Babilonia. Pada periode Babilonia sekitar 3000 SM sampai 2000 SM, sistem pencatatan transaksi dilakukan menggunakan tablet dan tanah liat. Tablet tersebut berisi catatan mengenai penerimaan dan pengeluaran barang atau uang, nama pemberi dan penerima, serta tanggal transaksi. Selain itu, terdapat juga catatan tentang produksi, laba, dan kewajiban utang yang menunjukkan bahwa sistem pencatatan sudah terstruktur. Yang ketiga adalah periode Yunani. Pada periode Yunani sekitar 1000 SM sampai 1 M, pencatatan transaksi semakin berkembang dengan adanya pengawasan terhadap uang masuk dan uang keluar. Dalam sektor pemerintahan maupun swasta, setiap transaksi dicatat secara tertulis dan diawasi oleh pejabat tertentu. Catatan tersebut membantu dalam pengelolaan uang dan pengendalian aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah periode Romawi. Pada masa Romawi sekitar 1 M sampai 5 M, masyarakat mulai menggunakan buku harian untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan. Catatan tersebut biasanya diperbarui secara berkala setiap bulan.
Walaupun bukti sejarahnya tidak banyak ditemukan, sistem pencatatan dan masa ini menunjukkan adanya usaha untuk mengatur administrasi dan keuangan secara teratur. Selanjutnya adalah periode Arab. Sebelum munculnya Islam, masyarakat Arab sudah mengenal kegiatan perdagangan dan melakukan perhitungan terhadap barang dagangannya. Setelah Islam berkembang, pencatatan transaksi semakin ditekankan sebagai bagian dari prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Yang terakhir adalah perkembangan akuntansi modern. Perkembangan akuntansi modern mulai terlihat di Eropa pada abad ke-19, ketika berbagai negara mulai menggunakan standar akuntansi yang lebih sistematis. Lembaga profesional akuntansi juga mulai dibentuk untuk mengukur praktik akuntansi. Pada masa revolusi industri, akuntansi menjadi semakin penting karena perusahaan membutuhkan sistem pencatatan yang lebih akurat untuk mengelola kegiatan bisnis yang semakin kompleks. Di sini kita akan membahas tentang prosedur dan istilah yang digunakan dalam akuntansi. Sejarah lahirnya akuntansi syariah tidak terlepas dari perkembangan Islam. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, umat Islam dianjurkan untuk mencatat transaksi, terutama transaksi non-tunai. Hal ini mendorong munculnya tradisi pencatatan dalam kegiatan ekonomi umat Islam. Dalam sejarahnya, istilah pencatatan seperti jurnal telah dikenal lebih dahulu dengan istilah jaridah yang digunakan sebagai buku catatan keuangan pada masa pemerintahan Islam. Bahkan, sistem pencatatan keuangan telah dikenal jauh sebelum memperkenalkan Luca Pacioli pada tahun 1494. Akuntansi syariah sendiri merupakan sistem akuntansi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma dalam proses pencatatan serta pelaporan keuangan. Pada masa kepemimpinan Umar ibn Al-Khattab, sistem administrasi dan pencatatan keuangan semakin berkembang dengan diperkenalkannya sistem diwan, yaitu lembaga yang mengatur pencatatan dan pengelolaan keuangan negara. Sistem ini digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran negara serta pembayaran gaji pegawai. Pengelolaan keuangan juga dilakukan melalui Baitul Ma'al yang mulai berkembang di berbagai wilayah. Kekuasaan Islam, pembentukan berbagai departemen dalam Diwan menunjukkan bahwa pada masa tersebut sudah terdapat sistem administrasi dan pelaporan keuangan yang cukup terorganisasi, yang menjadi salah satu dasar perkembangan akuntansi syariah. Apa sih hubungan akuntansi modern dengan akuntansi syariah? Jadi, pada masa dinasti Abbasiyah 750 sampai 1256 Masehi, perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan keuangan sudah sangat maju. Pada saat yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam masa yang dikenal sebagai Dark Age. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan hubungan antara perkembangan akuntansi di dunia Islam dengan perkembangan akuntansi di Eropa. Beberapa pemikir barat mempelajari ilmu matematika dan pengetahuan dari para ilmuwan Arab yang kemudian memengaruhi perkembangan ilmu akuntansi. Salah satu tokoh yang dikenal dalam perkembangan akuntansi modern adalah Luca Pacioli, yang menjelaskan konsep pencatatan transaksi dengan sistem double entry, yaitu setiap transaksi dicatat 2 kali pada sisi debit maupun kredit. Meskipun demikian, para peneliti menyatakan bahwa kajian mengenai hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi Islam masih perlu diteliti lebih dalam karena bukti sejarah yang benar-benar langsung masih terbatas. Jadi, setelah kita membahas poin-poin yang tadi sudah saya jelaskan, maka kesimpulan dari perkembangan awal akuntansi adalah akuntansi telah berkembang melalui proses sejarah yang panjang sejak peradaban kuno seperti Mesir, Babilonia, Yunani, dan Romawi hingga menjadi sistem akuntansi modern saat ini. Perkembangan penting terjadi ketika Luca Pacioli memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang menjadi dasar akuntansi modern. Dalam perspektif Islam, konsep pencatatan transaksi telah lebih dahulu dianjurkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, akuntansi syariah juga berkembang dengan tetap menggunakan sistem pencatatan akuntansi modern, namun tetap menambah nilai-nilai etika, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam praktiknya. Sekian materi tentang perkembangan awal akuntansi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.